Pertanyaan yang pertama, pertanyaan baru ini ya, bukan tentang Nabi lagi. Seorang non-muslim yang bersyahadat memeluk Islam disebut seorang non-muslim yang bersyahadat memeluk Islam disebut mualaf. Benar. Pertanyaan selanjutnya, masa kebodohan atau ketidaktahuan penduduk Mekah di zaman Rasulullah disebut apa? Nggak tahu. Saya ulangi lagi pertanyaannya, masa kebodohan atau ketidaktahuan penduduk Mekah di zaman Rasulullah disebut apa? Jahiliyah. Benar. Jahiliyah. Pertanyaan ketiga, ilmu tentang hukum-hukum syara atau aturan ibadah yang diambil dari dalil-dalil terperinci disebut hukum Islam, Sel. Iya, hukum Islam. Iya, hukum Islam. Iya. Hukum Islam gitu. Apa? Hukum Islam. Apa ya, bentar. Udah, hukum Islam. Vicky bukan sih? Iya, Vicky benar. Dia bisa jalan. Selanjutnya, perpindahan atau migrasi Nabi Muhammad dan pengikutnya dari Mekah ke Madinah disebut Perjalanan. Iya, perjalanan. Apa ya? Aku bentar ya. Disebut jalannya apa ya? Jihad. Salah. Dicoret. Selanjutnya, perpindahan atau migrasi Nabi Muhammad dan pengikutnya dari Mekah ke Madinah disebut hijrah. Benar. Pertanyaan selanjutnya, segala hal makanan atau kegiatan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan atau dilakukan disebut. Perhatikan pertanyaan. Yang boleh dimakan. Segala hal makanan atau kegiatan yang diizinkan Allah untuk dimakan atau dilakukan disebut. Nggak tahu? Ayo. Saya ulangi pertanyaannya, segala hal makanan atau kegiatan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan atau dilakukan disebut. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Segala hal makanan atau kegiatan yang kita lakukan yang diizinkan oleh Allah itu disebut apa? Halal. Benar. Selanjutnya, nikmat berupa keimanan yang diberikan oleh Allah kepada manusia disebut apa? Nggak diulang. Diperhatikan pertanyaannya. Diperhatikan ya. Nikmat berupa keimanan yang diberikan oleh Allah kepada manusia disebut lupa Memang nggak bisa. Saya ulangin lagi. Nikmat berupa keimanan yang diberikan oleh Allah kepada manusia disebut pertanyaan terakhir. Keadaan tidak suci dari seseorang muslim yang menyebabkan tidak bisa melakukan sholat, tawaf dan sebagainya disebut apa? Najis. Ini dimajuan disebut apa? Najis. Salah. Perhatikan pertanyaannya. Keadaan tidak suci dari seorang muslim yang menyebabkan tidak bisa melakukan sholat, tawaf dan sebagainya disebut apa? Keadaan. Betul. Keadaan. Salah. Keadaan. Jadi keadaan itu lagi nggak boleh. Disebut apa? Haid kan?
Salah. Hai, tadi salah ini lagi. Tidak suci itu bukan berarti hanya haid. Bisa wudunya batal, bisa sebagainya kayak gitu. Dalam bahasanya ya. Bahasanya ini orangnya sedang berapa gitu. Sedang main air. Saya bacakan lagi pertanyaannya. Keadaan tidak suci dari seseorang muslim yang menyebabkan tidak melakukan sholat, tawaf dan sebagainya disebut. Keadaan dia disebutnya lagi apa? Kok tidak boleh melakukan sholat, tawaf dan sebagainya? Lagi apa? Makan berdua gitu. Berdua aja. Satu. Gak tahu. Nah, sini. Apa sih emangnya? Ya. Salah. Ya. Tidak suci. Salah. Ya, sini. Artinya apa tidak suci? Tidak suci. Kalau tidak suci apa tuh? Keadaan tidak suci ya? Tidak suci. Keadaannya tidak suci. Apa? Keadaan tidak suci dari seorang muslim yang menyebabkan tidak bisa. Nyala. Keadaan tidak suci dari seorang muslim yang menyebabkan tidak bisa melakukan sholat, tawaf dan sebagainya disebut. Biasanya kalau lagi haid nggak punya wudu ataupun apa itu disebutnya apa? Orang tersebut keadaannya lagi apa? Lagi nggak tahu. Oh ya. Udah, apa sih dia? Apa? Nggak tahu. Hadis. Kotor. Hadas. Benar, hadas. Hadas.